yang terjadi di Indonesia ini seringkali hiperbolanya berlebihan. Ada standarisasi, terus ada pelatihannya. Ya kalau kita lihat sebenarnya ada kasus yang menarik yang sempat gue baca kemarin. Ada sebuah perusahaan P2P yang gagal bayar, dan itu pemberitaannya berkembang. Ada salah satu bisa kita bilang influencer lah ya. ini pasti yang temannya Timothy Ronald itu ya, yang partner yang dulu pernah bikin bisnis bareng itu ya. Sebelumnya mereka ada usaha sekitar 4 orang gitu kan, tapi udah selesai. Nah ini si salah satu influencer ini tarik lah gitu. Jadi sorotan publik ya. Iya. Nah, yang jadi pemikiran, atau bukan pemikiran sih, maksudnya pertanyaan gue, si influencer ini pasti kan dia memasarkan, ya kan, mempromosikan. Ya, mempromosikan agar orang-orang atau publik ikutlah. Kalau kita kaitkan lagi ke dalam kasus yang si company ini gagal bayar, bisa nggak sih si influencer ini dimintai pertanggungjawaban secara pribadi? Atas apa nih? Atas gagal bayarnya ini, gagal bayar ke si rendernya lah, investornya ini. Jadi memang ini ya, ini selalu menjadi persoalan yang serius, cukup serius lah di Indonesia kalau menurut gua ya. Memang nggak cuma di persoalan investasi ya. Jadi dalam dunia contoh kayak F&B, promosi-promosi yang terjadi di Indonesia ini seringkali hiperbolanya berlebihan, nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itulah yang selalu dibilang sama orang tuh marketing S3 gitu ya. Ya, overclaim dan segala macam itulah. Itu persoalan yang sudah nyata di depan mata, sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi hukum yang pasti, tidak ada penegakan hukum yang pasti atas persoalan-persoalan promosi yang berlebihan, promosi hiperbola, promosi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, berkaitan tadi dengan pertanyaan lu, apakah si influencer ini bertanggung jawab secara pribadi, dapat dimintain pertanggungjawaban ya, atas kerugian para investor? Kalau saya melihatnya mesti dari kacamata beberapa hal ya yang harus kita lihat dulu. Pertama, kalau persoalan investasi ini kan sebenarnya sejak COVID, persoalan investasi ini semakin banyak banget. Mulai dari robot-robot yang nggak jelas, nggak pernah izin, yang sempat besar banget kerugiannya kan, kerugian masyarakatnya. Kemudian yang terbaru ini kan P2P, tetapi perbedaannya adalah kalau P2P ini, dan kebetulan si influencer ini kan sudah punya izin dari OJK sebenarnya. Perusahaannya, bukan si influencer. Iya, perusahaannya. Jadi ibaratnya itu si influencer ini mempromosikan suatu usaha yang sudah punya izin untuk melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan penghimpunan dananya itu sudah izin dari OJK, sehingga secara hukum perusahaan tersebut sah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana ketika si perusahaan ini menjalankan usaha yang sah, dia berada dalam kondisi gagal bayar. Iya. Kalau kita lihat dari perspektif hukum perjanjian, hukum keperdataan, ya itu sebenarnya pure bisnis ya. Ketika dia gagal bayar berarti masuk ke ranah dewan prestasi dong kepada para investornya. Nah, konsekuensi hukumnya dia bisa digugat dewan prestasi atau diajukan permohonan PKPU atau pilot, ya kan, selama itu memenuhi syarat minimal 2 kreditur tadi yang diatur di dalam undang-undang kepilotan dan PKPU itu. Nah, yang menjadi persoalannya sekarang adalah sejauh mana, dalam kondisi apa si influencer ini bertanggung jawab atas promosi yang dilakukan, sehingga dia punya kewajiban hukum untuk punya tanggung jawab hukum atas kondisi gagal bayar yang dialami oleh si perusahaan P2P ini kepada para investornya. Nah, kalau gue pribadi melihat batasan atau syarat utama si influencer itu bertanggung jawab atau enggak, itu dilihat dari itikat baik dari si influencer tersebut pada saat dia mempromosikan produk investasi ini. Kata kuncinya di itikat baik, kalau menurut gua. Jadi
maksud lo di sini, itikat baiknya di sini adalah apakah yang disampaikan dia si influencer ini sesuai dengan produknya atau ada buah-buahnya lah, maksudnya penambahan-penambahannya. Ya Apa gimana? seperti yang gue jelasin di awal. Ah, Promosi di Indonesia itu seringkali dilakukan secara hiperbola sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. iya. Jadi itikat baik yang gue bilang tadi itu, apakah si influencer ini memasarkan itu atau mempromosikan itu informasi-informasi yang dia sampaikan dalam promosinya itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Kalau misalnya katakanlah biasanya kan sering kita lihat saya menggunakan diksi-diksi atau kalimat-kalimat pasti untung gitu loh. Investasi apa ya yang returnnya tinggi tapi pasti? P2P aja Nah itu sih. kata-kata pasti untung itu tidak Itu maksudnya masuk ke kategori itikat baik apa gimana? Honda. Gimana? Kalau menjanjikan keuntungan pasti di dalam investasi itu tidak diperbolehkan. Yang namanya investasi itu pasti keuntungannya itu fluktuatif. Nggak ada keuntungan pasti di dalam investasi Ya, karena pasti akan sifatnya selalu bisa ada- rugi. Selalu ada risiko. Apalagi kalau investasi yang sifatnya high risk, high High return. risk return ya. Jadi konsekuensinya ya pasti kadang-kadang dia ruginya banyak, kadang-kadang untungnya banyak gitu loh. Orang berinvestasi di investasi yang berisiko itu pasti kan ngelihat antara risiko keuntungan dan risiko kerugiannya. Dan dalam investasi yang sifatnya seperti itu pasti nggak ada keuntungan pasti. Kalau keuntungan yang pasti itu ya tabungan lah, deposito, itu pasti keuntungan pasti. Oke. Kalau tadi itu, kalau misalnya dia pakai menggunakan diksi atau narasi pasti untung itu bisa dikatakan tidak beretikat baik. Kalau menurut saya, ya. Oke. Jadi Karena nanti itu kan pasti bagian dari promosi. Kan? betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks P2P yang sekarang lagi bermasalah ini, kalau yang gue lihat ya di media maupun di beberapa review di medsos itu, potongan-potongan video klip, video dan segala macam itu saya pernah tonton juga. Kalau nggak salah si influencer ini dia menjanjikan keuntungan pasti 10-12% kalau nggak salah ya. Kemudian yang jadi poin utama gue, yang jadi perhatian gue banget ini adalah ini diasuransikan. Iya. Kalau nggak salah asuransi 99% dari yang gagal kondisi terutang lah, yang gagal dibayar. Tapi untungnya sekarang udah banyak peer-to-peer lending yang di cover sama asuransi sampai 90% dana pokok kita. Dan ketika terjadi keadaan sekarang ini kan nggak ada tuh asuransinya. Betul, si asuransinya ini nggak bisa Kita nggak tahu asuransinya itu betul atau tidak ada, atau asuransinya itu ada tapi tidak sesuai dengan janjinya bahwa akan dikembalikan, dia itu akan menanggung 99% dari kerugian itu. Pertanggungannya. Nah, kalau dari sisi gue ngelihatnya, si influencer keuangan ini bisa dianggap punya etikat baik ketika pertama, dia memastikan bahwa bahan promosi yang dia bagikan itu adalah benar, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Contoh kayak masalah keuntungan tadi. Dia nggak boleh menjanjikan ini. Karena ada risiko-risiko bisnis yang bisa menimbulkan kondisi kerugian. Iya. Sehingga keuntungan yang dijanjikan pasti 10-12% per bulan. Contoh seperti itu nggak boleh. Karena itu tadi ada risiko-risiko. Kalau yang namanya ada risiko bisnis, udah pasti keuntungannya itu bukan pastilah. Gitu loh. Kalau kayak gitu berarti kita tariknya kemana tuh? Kalau misalnya kita bilang dia bisa dimintai pertanggungjawabannya ke undang-undang ITE atau kita larikan ke perlindungan konsumen? Ya makanya saya bilang tadi, yang pasti adalah dia mesti ngelihat dulu, karena ini berkaitan dengan promosi, dan untuk saat ini promosinya secara online, media elektronik, pasti kan kaitannya dengan undang-undang ITE itu udah pasti ada. Di undang-undang ITE itu kan ada ketentuan soal menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen kan. Nah kita mesti lihat, makanya tadi saya bilang syarat etikat baiknya itu adalah materi promosinya dia ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak, itu satu. Terus yang kedua, ketika dia mendapatkan informasi, dia harus setidak-tidaknya dia memastikan bahwa informasi yang dia terima itu adalah benar. Contoh soal asuransi tadi. Soal asuransi tadi ya, kalau dalam perspektif dia masuk etikat baik atau tidak, dia mesti nanya, asuransi betul ada, mana perjanjian asuransinya? Berarti sebelum
sebelum dia mempromosikan. Iya, sebelum dia Maksudnya mempromosikan dia data-data yang dia peroleh itu tuh harus lengkap terlebih dahulu. betul. Bukan hanya sebatas lo bisa nge-guide berapa orang dapat sekian. Iya, gitu. maksudnya gini. Jangan sampai lu dapat bahan nih dari Iya. pelaku usaha. Promosiin dong bahannya ini. Langsung lu promosiin dengan menggunakan bahan yang diberikan oleh pelaku usaha. Kalau kondisinya begini, lu nggak bisa dianggap sebagai etikat baik. Karena apa? Lu sama sekali tidak melakukan verifikasi. Sehingga ketika ini berita tidak benar, maka lu harus dianggap bertanggung jawab. Nah, meskipun penyebaran berita bohong ini kan harus dilakukan dengan sengaja. Tapi mesti diingat, sengaja dalam hukum pidana itu ada 3. Kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan kepastian. Nah, ketika lu mempromosikan sesuatu tanpa lu pastikan itu benar atau tidak, maka lu ini termasuk dianggap kesengajaan dengan kemungkinan. Bahwa sejak awal lu mesti menduga-duga bahwa informasi ini bisa benar, bisa salah. Itulah yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kemungkinan. Kemungkinan informasi yang lu bagikan itu adalah benar, kemungkinan juga salah. Maka disitulah gue bilang tadi, lu akan dianggap beretiket baik, sehingga lolos dari kesengajaan dengan kemungkinan ini, ketika lu sudah melakukan verifikasi. Ya seperti yang gue bilang tadi, lu dibilang ada asuransi nih, lu pastikan mana perjanjian asuransinya, mana klausul asuransinya yang menyatakan bahwa ketika ada kondisi begini maka asuransi akan mengganti seluruh kerugian. Kalau lu tidak pernah melakukan ini, tetapi lu bagikan ini dilindungi dengan asuransi, nah maka lu akan dianggap menyebarkan berita bohong dengan kesengajaan, bentuk kesengajaan dengan kemungkinan. Itu berlaku terhadap semuanya ya. Maksud gua bukan karena seorang influencer kan. Maksudnya terhadap orang pihak-pihak lain pun yang ibaratnya upliner lah ya asli. Ya, tapi itu tadi, itu tadi lagi mesti dilihat juga. Nah, ketika si influencer ini mempromosikan, dia dapat keuntungan atau enggak? Ya logikanya ya. Kalau dia tidak mendapatkan keuntungan, maka dia tidak terikat. Ya, tidak terikat dia. Artinya kan secara ekonomis dia nggak dapat apa-apa dari mempromosikan itu. Kalau fee? Nah, makanya gue bilang dia dapat keuntungan apa enggak? Lu dibayar fee nggak dalam mempromosikan? Kalau misalnya lu dibayar, ya lu harus pastikan karena lu mendapatkan keuntungan. Ketika orang lain rugi karena informasi dari lu, ya lu harus bertanggung jawab dong. Terus yang kedua, ketika lu dapat keuntungan dari setiapnya masuk investor melalui referral itu, ya lu tanggung jawab lu semakin bertambah. Jangan sampai referral di bawah lu itu mendapatkan atau mengalami kerugian. Karena kalau biasanya yang menggunakan konstruksi referral ini biasanya berlaku skema piramida. Atas berapa sampai 7 tingkat itu loh, gitu loh. Betul loh. Berarti etikat baiknya bukan dilihat dari karena ini kasusnya udah kejadian, dicoba nge-follow up. Nah, itu bukan etikat baik itu. Bukan dilihat dari situ ya. Iya. Sebelumnya harusnya ya. Jadi gini. Gue ngelihat ada logika yang sesat dalam berpikir kalau menurut gue. Iya. Dalam konteks begini, kadang orang beranggap menyamakannya itu dengan suatu restoran. Ada yang mempromosikan restoran, ini enak, rasanya enak, bla 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 bla. Ternyata orang makan ke situ rasanya nggak enak. Itu dianggap sama. Padahal itu konteks yang berbeda. Ini soal rasa kan. Kalau restoran itu kan soal rasa. Lebih ke setiap orang, setiap lidah orang ini punya perasaan yang berbeda-beda. Nah, sementara kalau influencer keuangan itu dia bisa memverifikasi angka ya kan. Ini soal kenyataan. Contoh dia bilang asuransi. Ini kan dia bisa buktikan asuransinya ada atau enggak. Ini soal benar atau tidak benar. Kalau soal restoran tadi rasa, itu nggak bisa lu validasi dengan mengumpulkan orang rasa mana, enggak begitu. Berbeda halnya. Kalau soal asuransi ini beritanya ini benar atau tidak benar itu kan bisa kita pastikan. Kalau soal rasa nggak bisa kita pastikan. Enak menurut lu, belum tentu enak menurut gua. Nah, kalau dalam konteks sesuatu yang abstrak begini, itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban perdata. Tetapi terhadap sesuatu yang bisa ditentukan benar atau tidak benar, salah atau tidak salah, itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Tinggal dilihat dia melakukan satu kesalahan apa enggak, gitu loh. Karena kalau di dalam hukum pidana ya, itu kan berlaku asas Genstraf sonder Schuld. Tiada pidana tanpa kesalahan. Selama lu tidak punya kesalahan, selama Anda tidak melakukan kesalahan, maka lu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban pidana.
Nah, bentuk kesalahan dalam hukum pidana itu ada dua, kesengajaan dan kealpaan. Nah, kebetulan dalam konteks Undang-Undang ITE itu kalau tidak salah dia menggunakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Nah, yang harus diingat lagi, kesengajaan ini dibagi 3 jenis. Kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan. Contoh sederhana kesengajaan dengan kemungkinan ini adalah, gue mau bunuh lu nih. Tapi cara gue ngebunuh adalah, gue kirim kue beracun. Nah, di rumah itu nggak cuma lu yang tinggal. Ada si Sari, ada si Nia. Artinya sejak awal lu menduga-duga ada kemungkinan yang makan kue itu nggak cuma lu. Bahkan yang makan kue itu bukan lu, tapi Nia dan Sari. Iya. Nah, ketika si Nia dan Sari memakan kue tersebut dan mereka meninggal, pertanyaannya, gue dipidana nggak? Gue dipidana. Meskipun gue tidak pernah berniat untuk membunuh si Nia dan si Sari, tapi gue tetap dipidana atas dasar kesengajaan dengan kemungkinan. Ketika gue ngirim kue beracun ke rumah lu, yang dimana di sana yang tinggal bukan cuman lu doang, maka ada kemungkinan orang lain yang akan memakan kue tersebut. Tetapi bedanya, gue tidak bisa dikenakan pembunuhan berencana kalau yang meninggal Nia dan Sari. Tapi kalau yang meninggal lu, ya gue kena pembunuhan berencana, itu doang bedanya. Tetapi sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan berbentuk kesengajaan. Kalau kita balik lagi nih ke yang masalah si influencer ini, berarti memang kan karena memang sekarang udah banyak ya, menurut gue udah banyak influencer, kita bilang influencer keuangan lah ya, yang maksudnya mempromosikan sesuatu, ya investor saham lah, kripto, dan gitu-gitu kan. Berarti sebenarnya udah perlu lah ada semacam asosiasi lah ya, asosiasi yang mewadahi orang-orang ini, karena ini kan makin kesini kayaknya, kalau menurut gue sih kayak udah semacam profesi kan berarti ini kan. Ya kalau kita bilang profesi ya iya, karena apa, dia mendapatkan keuntungan dari promosinya dia kan. Ya kan kalau kita bilang profesi berarti kan harus ada kode etik, ada standarisasi lah. Standarisasi. Orang bisa menjadi influencer keuangan itu harusnya ada standarnya, orang seperti apa, minimal apa dan segala macam kan. Ada standarisasi, terus ada pelatihannya. Kalau kita lihat sebenarnya kayak di Bapepti, wakil pialang, itu kan kalau Bapepti itu kan dia sudah menjalankan tuh. Betul. Jadi orang nggak serta-merta bisa mempromosikan di kegiatan berjangka kan. Iya. Dia harus ditetapkan sebagai wakil pialang dulu, baru dia bisa melakukan kegiatan promosi. Iya. Yang kalau menurut gue yang mesti dilakukan ya salah satunya seperti yang sudah dilakukan oleh Bapepti itu tadi. Kalau kayak sekarang ini kan orang gampang banget Pak menjadi influencer investasi dan keuangan ini kan sangat gampang. Dan pemahaman terhadap produknya pun ya nggak ada. Betul. Contoh kayak dulu kita bilang lah, kayak kejadian yang dulu murah banget. Nah, kayak gitu-gitu kan terlalu mudah, kita nggak tahu ini basicnya apa, tiba-tiba bisa menjadi influencer keuangan dan segala macam gitu loh. Artinya apa? Di Indonesia ini belum menyadari bahwa influencer keuangan ini, influencer investasi ini punya pengaruh yang cukup besar untuk menarik minat investasi publik, dan itu bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dan itu udah kejadian di Indonesia di dalam kasus robot-robot investasi itu, mulai dari Dana Pro, terus Viral Blast, Fahrenheit, ATG gitu-gitu loh. Artinya apa? Ini sudah kondisi yang cukup gimana ya, yang cukup urgent lah, udah kondisi yang genting lah ini soal investasi di Indonesia ini. Orang-orang yang menjadi influencer mengatasnamakan dirinya sebagai influencer keuangan atau influencer investasi ya. Jadi gue sangat mendorong OJK ini untuk membentuk atau membentuk profesi berkaitan dengan keuangan dan investasi ini. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pengawasan. Iya. Dan memberikan kepastian hukum soal tanggung jawab mereka. Kepastian hukumnya untuk siapa? Untuk influencer keuangan dan investasi plus untuk para korban gitu loh. Jadi ada ruang yang jelas lah. Ya, jadi kan hitungannya kapabilitasnya jelas kan. Iya. Kalau dia memang secara keilmuan dan segala macamnya dia memang layak di situ gitu loh. Dan dia ada sertifikasinya juga, jadi orang lebih percaya lagi. Berarti bisa gue simpulkan seperti ini nggak? Terhadap hal ini tadi
harus kita lihat dulu itikat baiknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ada keuntungan atau enggak? ada keuntungan atau tidak, ya kan? Kalaupun nanti ternyata ada keuntungan, tapi ternyata ditemukan memang adanya semacam kesalahan atau pembohongan publik, itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia tidak beretikat baik. Ya, kalau dia tidak beretikat baik. Kalau dia beretikat baik, nggak bisa. Karena apa? Dia sudah melakukan prinsip-prinsip etikat baik. Dan di dalam hukum, orang yang beretikat baik itu mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga hal itu juga berlaku dalam konteks influencer ini. Kalau dia udah memastikan nih, contoh pada saat dia mau membuat promosi itu, dia melihat ada itu asuransinya ada, terus pertanggungannya ada, klausul ininya ada. Tiba-tiba di tengah jalan pembayaran preminya dihentikan nih. Kalau premi dihentikan pembayarannya, otomatis kan asuransinya berhenti. Nah, itu dia nggak bisa disalahkan. Karena apa? Dia sudah memastikan betul ada asuransi yang dia jelaskan itu tadi. Terlepas dari itu semua, ya memang kalau menurut pandangan kita, ya memang harus ada semacam asosiasi untuk mewadahi profesi lah. Ya, karena ini kan udah kita anggap sebagai profesi. Influencer keuangan ini kita anggap sebagai suatu profesi di mana harus ada asosiasi yang mewadahi para influencer keuangan ini, di mana itu harus ada pelatihan, sertifikasi, biar lebih terjamin. Betul. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu kan? Betul. Ada lagi? Ya, kalau gue sih lebih kepada lu sebagai influencer, sebelum memasarkan sesuatu, sebelum mempromosikan sesuatu, pastikan bahwa informasi yang lu sampaikan itu adalah benar. Jangan sampai karena promosi yang lu berikan, orang lain menderita kerugian. Dan jangan juga lu mengelak. Kerugian yang dialami orang lain itu bukan tanggung jawab lu. Karena yang melakukan kegiatan usaha bukan lu. Itu pemikiran yang keliru. Lu bertanggung jawab. Karena apa? Orang ikut dalam investasi ya karena mendengarkan omongan lu selaku influencer. Jadi, untuk memastikan informasi yang lu bagikan itu adalah benar, lu mesti melakukan penelitian lebih lanjut. Jangan mempromosikan sesuatu hanya berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Ketika lu sudah melakukan seluruh tahapan-tahapan untuk dapat dikategorikan sebagai influencer yang beretikat baik, maka gue yakin 100% lu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban perdata. Karena tidak ada kesalahan dalam diri lu ketika lu beretikat baik. Itu sih kalau dari gua. Oke. Kurang lebih sekian dulu teman-teman video kita kali ini. Jangan lupa apa, like, komen, dan subscribe. Serta forward atau terusin ke teman-teman lainnya. Thank you. See you.